dituding melakukan pemotongan insentif perangkat desa. Yudi Kasuma selaku PJ Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, melaporkan balik 2 perangkat desanya yang telah melakukan pencemaran. Dikatakan apa yang dituduhkan oleh perangkat desanya dan dimuat di salah satu media online, yang mana dituding telah menahan gaji kepala dusun selama 1 bulan dan melakukan pemotongan gaji sebesar Rp. Rp150.000 selama 3 bulan dengan dalih untuk membayar upah insentif hansip itu semua tidak benar alias hoaks. Terkait laporan tersebut, Polsek Jati Agung melalui Kapolsek Ibtu Mayer Siregar, mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pengumpulan keterangan. Laporan dari Saudara Yudi Kasuma, PJ Kepala Desa Margomulyo, dan itu baru beberapa hari yang lalu, dan sekarang ini masih kita lakukan pengumpulan keterangan. Baru sampai di situ yang kita lakukan. Oh gitu, terima kasih Pak. Kami ya, selaku Pamong Desa Margomulyo yang saat ini memang mengikuti perjalanan Pak Yudi selaku PJ Kades di Desa Margomulyo berkaitan dengan adanya pemberitaan tentang PJ Kades kami Bapak Yudi Kasuma tersebut. Apa yang sudah diberitakan ini kami Pamong Desa menyatakan bahwa berita itu tidak benar, karena apa yang diberitakan itu tentang pemotongan gaji 150.000 atau berapa itu adalah tidak benar, karena memang uang yang 150.000 itu bukanlah pemotongan gaji, tapi itu adalah inisiatif kami sendiri selaku Pamong berkaitan dengan kami ingin membantu posisi Limas. Karena posisi Limas kami anggap saat ini untuk di Margomulyo sudah bekerja maksimal, tapi untuk insentifnya masih minim. Maka kami Pamong Desa ini inisiatif untuk menyumbangkan secara pribadi kami Pamong, ini bukan pemotongan, jadi secara kami Pamong langsung membantu kepada Limas dengan nilai 150.000 tersebut. Jadi kalau dikatakan itu pemotongan itu sama sekali tidak. Ini memang kesepakatan juga Pak ya? Iya, itu ada kesepakatan juga. Dengan adanya juga yang diberitakan guru ngaji yang tidak dibayarkan, itu juga tidak benar. Karena guru ngaji memang sudah dibayarkan, dan ada juga petugas di desa ini yang membayarkan, dan bukti-bukti ada semua. Jadi kalau dikatakan guru ngaji tidak dibayarkan, itu tidak benar. Juga ada lagi pemberitaan tentang gaji 1 bulan yang ditahan kepala desa. Ini adalah kesalahan. Itu adalah juga tidak benar, karena gaji 1 bulan ini berkaitan dengan adanya pengunduran diri Pamong Desa yang lama waktu itu, sehingga gaji itu menurut Pak dari pendamping, dari juga sudah informasi dari pihak kecamatan, ini tidak diberikan, tetapi ini dialihkan untuk kegiatan dan pembangunan desa, seperti itu. Jadi ini bukan ditahan oleh kepala desa, tapi uang yang nilai dari gaji sebulan tersebut itu dialihkan Untuk pembangunan apa ya Pak? Untuk kegiatan dan pembangunan desa. Nah, rencana ini kan sudah dilakukan perubahan APBD, sudah dilakukan perubahan. Nah, pembangunan yang akan dilaksanakan adalah seperti rencana kita akan membenahi pagar di lingkungan balai desa ini. Juga kemarin sudah dilakukan juga kegiatan membagi sembako, bakti sosial bentuknya untuk lansia, itu sudah dilaksanakan. Dan di APBD perubahan itu masih ada beberapa kegiatan yang sumbernya dari gaji yang katanya tidak dibayarkan tersebut, tapi itu adalah bukan ditahan kepala desa, tapi dialihkan untuk kegiatan dan pembangunan desa, seperti itu. Membantu Pak Kepala Desa, kami merasa keberatan atas pemberitaan itu. Kalau toh memang karena itu sifatnya adalah bisa disebut fitnah, Mas. Artinya kalau memang Bapak Kepala Desa mau
menempuh jalur hukum ya itu hak beliau. Artinya Bapak sendiri setuju lah dengan apa jalur yang diambil Iya. kepala desa ya? Ya betul, kami setuju. Setuju ya. Karena kami merasa dirugikan juga. Mm-mm. Terima kasih. Saya ingin meluruskan atau klarifikasi mengenai pemberitaan yang ada di alat elektronik, yaitu di media medsos ya. Itu semua pemberitaan itu tidak benar ya. Nah, kenapa saya katakan tidak benar? Yang pertama, menurut mereka pembicaraan yang saya mau motong sebesar 150.000 atau tidak menggaji guru ngaji, sudah itu memotong 1 bulan di Januari, itu semua tidak benar ya. Kami punya bukti-bukti semua. Maka dari itu sangat saya sayangkan ya, sebenarnya saya sangat sayang kepada warga masyarakat saya, apalagi mereka itu mantan kadus di zaman kepala desa Rahmawati di periode 2019 ya. Itu saya sangat sayangkan ya, kenapa mereka memberitakan saya sedemikian rupa yang intinya memfitnah saya, sehingga saya pribadi dan keluarga sangat ya tidak terima ya dengan fitnah ini. Kalau sekedar fitnah secara simbolis atau secara perorangan ya, baiklah, saya masih memaklumi. Tapi ini sudah diberitakan kemana-mana melalui online, istilahnya melalui media elektronik. Nah, di situ ada pasal. Nah, itu ya, di situ ada pasal. Itu nanti pihak yang berwajib. Ya. Karena sudah beberapa kali saya mengalah, saya diam, tidak mau bicara, tapi ini lama-kelamaan ya kayaknya nggak bisa lagi gitu, nggak bisa dimaafkan. Ya. Tidak bisa dimaafkan lagi. Dan saya bekerja, tujuan saya, ini desa saya. Ya. Saya ingin membangun. Ya. Nah, dasar saya membangun itu bukan dasar saya pribadi. Tidak mungkin berjalan walaupun pemerintah menganggarkan. Ya. Maka dari itu saya perlu yaitu aparat desa yang lain, dari saya sampai dengan tingkat linmas, RT dan segala macam, bahkan kader-kader ya. Itu saya perbarui semua dengan dasar ada surat pengunduran diri mereka, pernyataan pengunduran diri mereka. Bahkan itu sampai dari terakhir saya terima itu dari Pak Camat ya. Surat pengunduran diri itu di situ Pak Bupati pun sudah menerima juga di saat itu ya. Mereka memang menolak. Sumber awal apakah mereka itu memang tidak suka ada dendam pribadi saya tidak tahu ya. Kalau saya katakan saya mau cari kebenaran, menurut saya di desa Margomulyo ini sejak tahun 1969 ya. Orang tua saya, Bapak Si Ali almarhum, itu menjabat kepala desa itu sampai 2 periode. Terakhir beliau, orang tua saya, menjabat itu sampai tahun 82. Jadi saya saya meneruskan ini ya, ini amanah ya, yang betul-betul memang diberi amanah oleh Bapak Bupati. Jadi itu saya jaga. Tidak mungkin saya akan menyelewengkan ya atau memotong. Nah, itu tidak mungkin. Boleh ditanya di Polsek masing-masing. Itu. Kalau terkait laporan itu gimana, Pak? Nah, Kita ke polisi. dengan adanya media itu yang sifatnya saya baca sudah sekian ratus yang melihat, yang menonton
ya saya sangat dirugikan, ya. Lantas saya melapor ke pihak yang berwajib, ya. Di situ ada tertera nama 2, ya saya laporkan karena saya tidak merasa, bahkan salah satunya pernah ikut bekerja atau meneruskan kadus, ya. Itu sampai dengan April tanggal 10 beliau mengundurkan diri, membuat surat pernyataan sendiri, ditulis tangan, mengundurkan diri melalui kasih pemerintahan yang ada di desa. Nah, jadi terpaksa hal ini saya limpahkan, saya teruskan ke pihak yang berwajib, karena itu bukan saja istilahnya harga diri saya, bukan, ya. Ini fitnahnya udah berlebihan. Kemarin kita laporan ke Polsek apa Polda Lampung, Pak? Ya. Yang pertama itu ke Polsek, karena kita di Jati Agung, ya, ada Polsek, ya. Jadi kita dari bawah dulu, nah, besar kemungkinan nanti langsung ke Polda. Oh, betul. Kalau permasalahan yang dilaporkan kemarin apa aja itu, Pak? Ya, yang jelas saya laporkan semua keterangan itu tidak ada yang benar. Ya. Gitu. Dan saya bukti-bukti sudah saya bawa. Bahkan ada salah satu yang saya katakan tadi, mantan kadus itu menandatangani hasil musyawarah, ya, dan menandatangani tunjangan dan penghasilan tetap yang diterima beliau.